Damai Kristus bagi kita semua. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Kita tetap meyakini dan percaya bahwa Allah hadir di tengah ibadah ini. Marilah kita menyuruhkan puji-pujian bagi Tuhan kita. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita sering mendengar kata kerajaan sorga. Apa yang ada dalam bayangan atau pikiran Anda saat mendengar kata ini? Pernahkah membayangkan seperti apa kerajaan sorga itu? Selama ini banyak orang berpikir bahwa kerajaan sorga itu adalah sebuah tempat di masa yang akan datang. Nyatanya, kerajaan sorga bukanlah demikian. Kerajaan sorga adalah sebuah kondisi dan situasi di mana Allah yang memerintah dan memerintah. Jika demikian, maka hidup sebagai warga kerajaan sorga berarti menjalankan kehidupan yang mau dipimpin oleh Allah itu sendiri. Kehidupan seperti apa yang harus dijalankan sebagai bagian dari warga kerajaan sorga? Sudahkah kita menjalankan hidup sebagai warga kerajaan sorga di dunia ini? Inilah yang akan kita renungkan dan hayati dalam ibadah minggu hari ini. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. 2 Petrus 1 ayat 10a. Ikuti sabda Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang terlebih dahulu didahului dengan doa pribadi. Kami mendengar panggilan-Mu, namun kami enggan meresponnya. Engkau memanggil kami untuk menjadi warga kerajaan sorga, namun hidup kami jauh dari apa yang Engkau harapkan. Ampuni kami ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami dapat menghargai anugerah pengampunan-Mu dengan merespon panggilan-Mu dan hidup berpadanan dengan panggilan kami. Amin. Tuhan berkenan mengampuni dan memberikan anugerah-Nya pada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan-Nya. Berita anugerah disampaikan berdasarkan 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak Saudara, sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk kembali disapa oleh firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan pada saat ini tidak lalu begitu saja, tetapi diam dan tumbuh serta menghasilkan buah di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan orang lain. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh hanya mendengarkan suara Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 mulai ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi
yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu. Di minggu terakhir bulan Juli, kita masih harus tetap beribadah di rumah saja. Semoga Bapak Ibu dan Saudara masih punya semangat ya, masih bisa menghayati ibadah di rumah saja ini, karena mau bagaimana lagi kondisi dan situasi sekarang ini masih belum aman untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang warga negara. Hal utama yang diharapkan dari warga negara itu kira-kira apa sih? Kalau Bapak Ibu dan Saudara meyakini, Bapak Ibu dan Saudara menghayati bahwa saya adalah bagian dari warga negara Indonesia, kira-kira hal utama yang diharapkan dari Bapak Ibu dan Saudara itu apa? Sebagai warga negara yang baik, tentu hal utama yang diharapkan dari kita semua adalah kontribusi. Nah, kontribusi itu bisa positif, bisa juga negatif Bapak Ibu. Bicara soal kontribusi, sebagai warga negara yang baik tentu kontribusi yang bisa kita berikan adalah misalnya secara finansial atau material adalah pajak. Bapak Ibu dan Saudara diharapkan berkontribusi dengan memberikan pajak, membayar pajak. Sehingga pajak itu nanti bisa digunakan untuk pembangunan apapun di negara kita. Kontribusi yang lain yang diharapkan dari kita sebagai warga negara Indonesia adalah kecintaan kita, cinta tanah air. Maka daripada itu kita sering mendengar begitu ya, ada istilah-istilah, ada semboyan-semboyan, cintailah produk-produk dalam negeri. Artinya dengan kita mencintai produk-produk dalam negeri, itulah kontribusi kita terhadap warga atau terhadap bangsa kita, Indonesia. Kontribusi lain tentu saja berkaitan dengan membangun bangsa negara Indonesia itu sendiri. Membangun negara Indonesia ini bisa dengan berbagai macam cara, bisa dengan berbagai macam bentuk. Ngomongin lagi soal warga begitu ya Bapak Ibu dan Saudara, sebagai warga gereja tentu hal utama yang diharapkan dari warga gereja adalah juga kontribusi. Setiap kita yang adalah warga gereja diharapkan memberikan kontribusi agar gereja, tubuh Kristus terbangun dan masing-masing di antara kita bertumbuh satu dengan yang lain. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara juga bicara soal warga, yaitu hidup sebagai warga kerajaan sorga. Kalau tadi dikatakan bahwa kontribusi itu adalah hal utama yang diharapkan dari seorang warga, maka kalau dikatakan warga kerajaan sorga, apa kontribusinya? Apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi seperti apa yang bisa kita berikan ketika kita menghayati bahwa saya hidup sebagai warga kerajaan sorga? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga kerajaan sorga, kontribusi bagi dunia bagi saya adalah ini. Bagaimana kita membangun kehidupan yang berdampak. Building an impactful life. Bagaimana kita berdampak dalam kehidupan di dunia ini karena kita adalah bagian dari warga kerajaan sorga. Berdampak di dunia.
Kehidupan berdampak itu seperti apa? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang berdampak, saya akan menjelaskannya secara cepat begitu ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan resumenya di awal sehingga kalau nanti Bapak Ibu dan Saudara merasa sudah cukup dengar resumenya, boleh boleh meninggalkan kanal ini dan pergi ke kanal yang lain. Tapi saya mau memberikan resumenya di awal supaya kita mengerti secara utuh hidup yang berdampak itu seperti apa. Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan yang berdampak dimulai dari sikap selalu memberi respon terhadap situasi yang ada. Kehidupan yang berdampak dimulai dari sikap selalu memberi respon terhadap situasi yang ada. Dan kemudian respon inilah yang akan mendorong terjadinya sebuah proses. Proses yang dijalani akan menghasilkan sesuatu yang pasti berguna bagi sekitarnya atau minimal bagi dirinya sendiri. Dan itulah yang disebut dengan kontribusi. Jadi hidup yang berdampak adalah hidup yang selalu memberi kontribusi dan hasil dari kontribusi itulah yang akan memproses segala sesuatu sehingga dia sanggup untuk memberi warna dalam kehidupan di sekitarnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan Saudara, itu kesimpulan khotbah hari ini ya. Jadi sudah ada kesimpulannya, pilihan di tangan Bapak Ibu ya. Yang masih mau mendengarkan boleh lanjut, yang tidak boleh pindah ke channel yang lain. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat satu persatu soal sikap selalu memberi respon ini. Jadi tadi dikatakan bahwa kehidupan yang berdampak itu dimulai dari sikap selalu memberi respon terhadap situasi yang ada. Ya, jadi seperti ini, selalu memberi respon terhadap situasi yang ada di hadapannya. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu dan Saudara. Di depan rumah saya kalau pagi-pagi gitu ya sampai menjelang siang, selalu ada suara-suara yang lewat di depan rumah. Entah itu tahu bulat begitu ya, atau zupa-zupa ya, atau mungkin roti, bahkan suara anak kecil tetangga yang ngajak main temannya begitu ya. Dan suara-suara itu lewat di depan rumah dan itu sebuah realita yang saya tidak bisa pungkiri. Saya nggak bisa bilang bahwa saya nggak dengar suara itu, suara itu tidak ada, enggak. Itu realita. Suara-suara itu ada lewat di depan rumah dan saya dengar. Tadi dikatakan bahwa hidup yang berdampak itu selalu dimulai dengan memberi respon terhadap situasi yang ada di hadapannya, maka respon itulah yang akan membuat saya akhirnya bersikap terhadap suara-suara tersebut. Respon saya bisa macam-macam. Mungkin respon saya akan diam saja begitu ya, sudahlah dinikmati suara-suara itu begitu ya, seperti musik di pagi hari gitu kan. Atau saya bisa merespon, saya mengusir mereka. Jadi realitanya ada dan ketika realita itu ada, maka selalu memberi respon dan akhirnya dari respon tersebut akan menghasilkan dampak. Kalau saya mengusir, dampaknya apa? Bisa saja saya dimusuhi tetangga. Ya apaan sih ini, gak toleran, orang lagi jualan dan lain sebagainya kok diusir. Dampaknya saya dimusuhi. Tapi kalau saya diam saja, dampaknya mungkin saya merasa terganggu. Atau ketika saya mengatakan dan memilih untuk saya tidak merespon apapun, ya tetap itu adalah respon saya. Dampaknya ya hanya saya sendiri saja yang merasakannya. Tapi itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang berdampak diawali dari sikap yang selalu memberi respon terhadap situasi yang ada di hadapannya. Respon sekecil apapun itu, sekecil apapun respon itu yang diberikan, pasti akan menghasilkan dampak. Dan bahkan ketika kita mengatakan respon saya adalah tidak merespon, tetap akan menghasilkan dampak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara jangan pernah takut untuk merespon. Karena bagaimanapun juga sekecil apapun respon yang diberikan, pasti akan menghasilkan dampak.
Hal yang kedua dari kehidupan yang berdampak, Bapak Ibu dan Saudara, tadi dikatakan bahwa ketika dimulai dari sikap selalu memberi respon terhadap situasi yang ada, maka respon inilah yang kemudian akan mendorong terjadinya sebuah proses. Ketika saya merespon dengan diam saja, maka dampaknya hanya saya saja yang mungkin merasa terganggu, lalu mendorong terjadinya sebuah proses. Prosesnya apa? Mungkin prosesnya saya kemudian menjadi menggerutu. Prosesnya yang terjadi mungkin saya menjadi kesal. Proses yang terjadi mungkin saya kemudian uring-uringan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara, respon akan mendorong terjadinya sebuah proses. Dan proses yang dijalani akan menghasilkan sesuatu yang pasti berguna bagi sekitarnya atau minimal untuk diri sendiri. Dan hasil itulah yang dimaksud dengan kontribusi. Jadi kontribusi adalah hasil dari proses merespon suatu keadaan. Nah, mari kita kaitkan hal ini, Bapak Ibu dan Saudara, dengan apa yang diungkapkan dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ada dua perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perikop ini. Yaitu perikop ini bicara soal perumpamaan biji sesawi dan juga ragi. Mari kita kaitkan dengan apa yang saya ungkapkan di awal tadi. Tentang kehidupan yang berdampak. Impactful life, respon dan proses. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu dan Saudara, biji sesawi saat disebarkan di ladang, benih biji sesawi itu memberi respon. Dia enggak diam aja. Dia bertumbuh, dia berproses dan akhirnya berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Ketika biji atau benih sesawi itu disebarkan di ladang, dia berjumpa dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin tanah yang gelap, tanah yang kotor, dia ketemu dengan binatang, pupuk dan lain sebagainya. Yang pasti kondisi-kondisi tersebut tidak menyenangkan buat dirinya. Dia juga harus menerima panas matahari atau dinginnya hujan. Bahkan dia berhadapan juga dengan kemungkinan terburuk, yaitu kematian. Ada kemungkinan biji sesawi ini tidak bertumbuh dan akhirnya mati begitu saja. Tapi kita lihat bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, ketika biji sesawi ini disebarkan di ladang, benih biji sesawi ini memberi respon. Ada sesuatu yang dia tunjukkan dan dia berproses. Dalam proses tersebut dia bertumbuh, dia berdampak dan akhirnya dia berguna bagi lingkungan di sekitarnya. Benih ini walaupun tahu dan sadar bahwa dia adalah benih yang terkecil begitu, dia memberi respon, dia mau berjuang, dia mau berproses melawan seperti tadi, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tanah yang gelap, kotor, binatang, pupuk, bahkan berhadapan dengan kemungkinan terburuk yaitu kematian, dia berproses, dia hadapi itu semua dan dia bertumbuh semakin besar dan menjadi tempat yang nyaman bagi burung-burung. Inilah yang dilakukan oleh biji sesawi. Demikian pula dengan ragi Bapak Ibu. Saat ragi dimasukkan ke dalam adonan, dia juga bertemu dengan bahan-bahan yang lain. Dia bertemu dengan terigu, dia bertemu dengan telur, dengan gula, air dan sebagainya. Dan ketika dia bertemu dengan realita-realita itu, si ragi ini memberi respon. Dia melakukan tugas fermentasi dan kemudian adonan menjadi mengembang. Dan bukankah memang itu fungsi dari ragi? Ragi harus bertemu bercampur dengan bahan-bahan yang lain supaya dia bisa mengkamirkan adonan. Supaya dia bisa mengembang, adonan ini juga harus didiamkan dalam suhu yang hangat. Proses fermentasi bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dari dua perumpamaan ini, sebenarnya dua perumpamaan ini mau mematahkan sebuah anggapan bahwa kalau mau berdampak harus punya sesuatu yang besar dulu. Kita bicara soal hidup yang berdampak. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam dua perumpamaan tersebut mematahkan anggapan bahwa jika mau berdampak berarti harus punya sesuatu yang besar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
apa sih sesuatu yang besar yang kadang-kadang menghalangi kita untuk bisa berdampak dalam kehidupan di dunia ini? Apa sih yang besar itu sehingga kita merasa seolah-olah nggak sanggup untuk bisa berdampak, memberi respon bagi lingkungan realita yang ada di sekitar kita? Banyak Bapak Ibu. Sesuatu yang besar itu bisa berupa power. Saya nggak punya power begitu ya, atau kedudukan. Sesuatu yang besar itu bisa berupa sumber daya, materi, status sosial dan lain sebagainya. Kalau kata orang Sunda mah begitu ya, ada sebuah pernyataan bilang gini, "Da aku mah apa atuh?" gitu ya. Nah, dari pernyataan "da aku mah apa atuh" begitu ya. Pernyataan ini kan seolah-olah ingin mengungkapkan sebuah perasaan tidak berdaya begitu ya. Kalau mau berdampak tuh harus punya sesuatu yang besar. Dah aku mah apa atuh begitu ya. Merasa diri nggak istimewa lah, nggak bisa berdampak buat orang lain. Dah aku mah apa atuh begitu ya. Mungkin aku mah cuman butiran debu begitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pernyataan ini seolah ingin mengungkapkan bahwa seseorang ketika dia tahu bahwa dia hanya kecil, tidak punya sesuatu yang besar tadi, maka dia tidak bisa berdampak bagi sekitarnya. Bapak Ibu dan Saudara, seberapa banyak orang Kristen yang berlindung di balik pernyataan, "Da aku mah apa atuh," sehingga hidupnya tidak berdampak bagi orang lain atau berdampak bagi dunia ini. Seberapa banyak orang Kristen yang tidak memberi respon, enggan berproses, dan akhirnya tidak berkontribusi apapun di dunia ini, apalagi kalau dikaitkan sebagai warga kerajaan sorga. Merasa diri tidak mampu, saya tidak istimewa, saya nggak bisa apa-apa, membandingkan diri dengan orang lain. Oh dia mah hebat, makanya dia bisa berdampak. Saya mah bukan siapa-siapa, tenggelam dalam keengganan, aduh enggak lah, lain kali aja atau yang lain saja. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Ketika merasa diri tidak mampu, tidak istimewa, tidak bisa apa-apa, membandingkan diri dengan orang lain, tenggelam dalam keengganan, lalu akhirnya tidak melakukan apapun, maka Bapak Ibu dan Saudara, jangankan berdampak, memberikan kontribusi pun tidak. They do nothing. Karena berlindung di balik pernyataan, "Da aku mah apa atuh." Kalau mau berdampak tuh harus punya sesuatu yang besar. Tapi lihat Bapak Ibu dan Saudara, apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan tadi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Ragi untuk bisa mengkamirkan adonan nggak butuh berkilo-kilogram. Dia hanya butuh sedikit. Tapi yang sedikit ini ketika dia memberi respon, dia mau berproses, dia berkontribusi, dia berdampak. Dia menghasilkan sesuatu yang besar, yang luar biasa dari yang kecil. Karena dia tahu bahwa saya hidupnya harus berdampak buat orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, di sisi lain memang ada juga orang-orang Kristen yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Ada banyak orang Kristen juga yang walaupun kecil dan sedikit, tapi mampu juga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ada juga orang-orang di dunia ini yang bersedia berdampak dan berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya, bahkan bagi dunia ini. Siapa mereka? Melihat apa yang sudah kita dengar di awal, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berkontribusi adalah mereka yang merespon. Mereka yang mau berproses. Mereka yang oleh Yesus digambarkan seperti biji sesawi dan ragi. Kecil memang, tapi berdampak. Sedikit memang, tapi berkontribusi. Orang-orang seperti ini akan terus berupaya mengembangkan diri, terus bertransformasi, membangun kehidupan yang berdampak melalui tindakan. Sama seperti biji sesawi dan ragi yang berhadapan dengan tantangan dan kondisi yang tidak menyenangkan, orang-orang seperti ini pun akan menghadapi kondisi yang sama. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, disitulah Allah melatih. Disitulah Allah menguatkan dan menguji melalui berbagai peristiwa yang sulit, melalui peristiwa yang pahit, melalui kegagalan-kegagalan,
Dan kadang-kadang juga kondisi-kondisi yang penuh dengan derita, bahkan bisa saja berhadapan dengan maut. Orang-orang yang mau bertransformasi dan membangun kehidupan yang berdampak, dia akan mau untuk terus berproses dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat klise gitu ya. Tapi bukankah ini memang hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga? Bahwa kita dipanggil dan diciptakan untuk melayani Allah. Kapanpun kita melayani orang lain, dengan cara apapun, kita sebenarnya sedang melayani Allah. Pelayanan kita sangat diperlukan dalam tubuh Kristus. Dan tidak ada pelayanan yang kecil di hadapan Allah. Semua berharga karena kita dipanggil untuk melayani Allah. Klise Bapak Ibu, sudah sering kita dengar. Sudah sering kita dapatkan dalam berbagai pembinaan-pembinaan. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh hal ini mendorong kita untuk mau sungguh-sungguh juga berdampak bagi kehidupan di dunia ini? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini di jam yang sama 7.30 di GKI Maulana Yusuf dilaksanakan peneguhan penatua untuk tahun pelayanan 1 Agustus 2020 sampai 31 Maret 2023. Ada 12 orang di Maulana Yusuf dan 3 orang untuk pelayanan di Bajem Kawaluyaan, sehingga total yang akan diteguhkan hari ini adalah 15 orang. Bapak Ibu, sedikit menjelaskan situasi yang sedang dihadapi oleh GKI Maulana Yusuf adalah bahwa jumlah penatua di GKI Maulana Yusuf itu 35 orang, 28 orang di pelayanan GKI Maulana Yusuf dan 7 orang di Bakal Jemaat Kawaluyaan. Secara jumlah, ini bukan jumlah yang ideal. GKI Maulana Yusuf mungkin membutuhkan lebih banyak orang lagi. Kita butuh sampai mungkin 40 sampai 50 orang penatua. Secara jumlah ini bukan jumlah yang ideal, hanya 35 Bapak Ibu. Tapi kalau kita merefleksikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kecil tapi berdampak, jika jumlah yang sedikit ini, yang tidak ideal ini memberikan pelayanan dan kontribusi yang berkualitas, maka saya yakin dan percaya GKI Maulana Yusuf akan mampu melayani umat Allah dengan pelayanan yang berkualitas juga. Secara jumlah tidak ideal, hanya 35 orang dibandingkan ribuan jemaat GKI MY dan simpatisan yang harus dilayani. Tapi jika jumlah yang sedikit ini, yang tidak ideal ini memberikan pelayanan dan kontribusi yang berkualitas, saya percaya bahwa GKI Maulana Yusuf akan mampu melayani umat Allah tentunya dengan pelayanan yang berkualitas juga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para penatua yang akan diteguhkan hari ini, mereka merespon panggilan ini. Mereka bersedia berproses bersama dengan Tuhan dan umatnya. Dan inilah bentuk kontribusi yang berdampak dalam kehidupan bergereja. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang ingin juga mengikuti kebaktian peneguhan penatua yang dilayankan bersamaan dalam ibadah 7.30 pagi ini, Bapak Ibu dapat mengikutinya di pukul 15.30. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah peneguhan penatua melalui YouTube channel live streaming di 15.30. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di masa adaptasi kebiasaan baru ini, sudah waktunya bagi gereja dan warga gereja, saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk memberikan dan berkontribusi banyak hal dalam kehidupan berpelayanan. Sudah waktunya bagi kita gereja dan warga gereja untuk memikirkan kembali kontribusi apa yang bisa diberikan agar dapat membangun kehidupan yang berdampak. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, bahkan dunia yang ada di sekitar kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada kontribusi yang terlalu kecil di hadapan Allah.
Setiap orang yang mau merespon dan berproses bersama Allah akan selalu menghasilkan dampak. Maka meresponlah, berproseslah, hasilkanlah kontribusi yang berdampak di dunia ini. Karena itulah panggilan kita sebagai warga kerajaan sorga. Apakah hal ini mudah untuk kita lakukan? Saya percaya mungkin tidak selalu dengan mudah dan berhasil kita kerjakan. Saya masih juga harus terus bergumul untuk bisa merespon, berproses, menghasilkan kontribusi, punya hidup yang berdampak. Tapi paling tidak ketika kita bersama-sama mau untuk melakukan banyak hal bagi dunia ini, maka kehidupan kita sebagai warga kerajaan sorga itu akan terwujud. Hidup kita sebagai warga kerajaan sorga memberi dampak bagi banyak orang, bahkan di dunia ini. Berproseslah Bapak Ibu dan Saudara, berkontribusilah karena itulah panggilan kita. Itulah hal yang harus kita kerjakan. Itulah hal yang harus kita upayakan dalam kehidupan bersama. Kita akan menemui banyak rintangan dan tantangan, tapi percayalah bahwa Allah yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab, Dialah yang akan terus menolong dan meneguhkan, menguatkan kita. Kiranya kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain, menghasilkan dampak dan berkontribusi bagi sesama, dan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memilih dan memanggil kami untuk menjadi warga kerajaan sorga. Dan inilah panggilan kami yang ingin kami respon dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin hidup kami berkontribusi dan berdampak sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam doa kami teringat akan mereka yang mengalami kesulitan baik secara ekonomi ataupun kesehatan fisik, jasmani. Kami percaya bahwa kasih dan pemeliharaan cinta-Mu akan memulihkan dan menolong mereka untuk bangkit dari setiap persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, dan kondisi-kondisi terpuruk yang pada saat ini sedang mereka alami. Kau juga memanggil kami untuk terlibat, untuk ambil bagian, menolong dan memperhatikan mereka. Kami percaya bahwa setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari akan mampu menolong banyak orang dan kehidupan kami menjadi berdampak sehingga kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak yang pada saat ini harus belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Ada banyak kendala, ada banyak kesulitan, tapi kami percaya bahwa anak-anak kami ini Tuhan anugerahkan kecerdasan, sehingga mereka mampu untuk menerima setiap pembelajaran sekalipun mereka harus terpisahkan jarak dan tempat.
Saya berdoa juga untuk para orang tua yang senantiasa harus mendukung, memfasilitasi, dan menemani anak-anak ini. Biarlah mereka pun Tuhan berikan hikmat serta kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mendampingi anak-anaknya dalam proses belajar mengajar ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan segala hal yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa syukur dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kehidupan kami semata-mata hanyalah berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pada saat ini juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, sebagai bagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini,
Sehingga boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh juga di dalam seluruh kehidupan kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.